semua, saya Lepana Katisi Hombing dengan MPM 2009-2007. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi hubungan pragmatik dengan ilmu lain dari mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Hubungan pragmatik dengan ilmu lain, yang pertama gramatik dan gramatikal, yang selanjutnya gramatik dan semantik, yang selanjutnya pragmatik dan sosiolinguistik, dan yang terakhir pragmatik dan psikolinguistik. Pragmatik dan gramatikal, studi kebahasaan secara umum dialamatkan pada dua hal, yakni pada segi bentuk dan fungsi. Jika pragmatik, kajian yang fokus pada aspek fungsi, sedangkan gramatikal, kajian yang fokus pada aspek bentuk. Dalam penerapannya, antara pragmatik dan gramatikal tidaklah sejalan. Hal ini disebabkan karena pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih terkonsentrasi pada bentuk sebuah tuturan. Contohnya, hari ini di rumahku ada hajatan, kamu ada acara enggak? Pada kalimat kamu ada acara enggak, secara gramatikal, alat bagi penutur untuk mengetahui apakah lawan tuturnya ada acara atau tidak. Secara pragmatik, alat bagi penutur untuk meminta kesediaan lawan tuturnya untuk datang ke rumahnya. Pragmatik dan semantik. Hubungan antara semantik dengan pragmatik berawal dari buah pemikiran Charles Morris yang melahirkan konsep ilmu tanda atau yang dikenal dengan istilah semantik, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Pragmatik dan semantik memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa. Secara praktik, semantik diberi batasan sebagai telah mengenai hubungan formal di antara tanda atau lambang dan objeknya, sedangkan pragmatik didefinisikan sebagai telah mengenai hubungan di antara lambang dan penafsirnya. Contohnya, aku berteman sepi. Kalimat di atas tentu apabila kita gunakan logika merupakan hal yang tidak masuk akal. Tetapi dalam kajian sintaksis, hal tersebut sudah memenuhi konsep yang terdapat di dalamnya. Namun, pada dasarnya diperlukan suatu pemahaman makna ujaran pada penggunaan bahasa yang dikaji dalam kajian pragmatik. Pragmatik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik yang memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya, berfungsi untuk mengantisipasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya, sedangkan pragmatik yang lebih memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraan, berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Contohnya, silakan dicicipi kuenya. Bagi sebagian masyarakat, kata dicicipi berarti memakan sedikit saja. Dengan demikian, bila kalimat tersebut ditunjukkan pada masyarakat tersebut, tentulah mereka akan mengambil sebagian kecil saja atau sedikit dari kue untuk dimakan. Padahal secara pragmatis, si penutur menginginkan agar kuenya dimakan secukupnya atau mungkin sampai habis. Pragmatik dan psikolinguistik. Kajian psikolinguistik lebih menitik beratkan kajian pada hubungan bahasa dengan pemikiran manusia. Dengan kata lain, dalam memahami sebuah bahasa, peran pemikir atau faktor psikologi memegang peran penting. Kaitannya dengan pragmatik, sebuah tuturan pragmatis akan lebih mudah dipahami bila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Sebagai contohnya itu, seorang dosen menegur seorang mahasiswa yang datang terlambat dengan kalimat, "Dari mana kamu?" Berdasarkan pendekatan pragmatis, kalimat tersebut tidak bermaksud menanyakan tempat di mana mahasiswa berada sebelum itu, melainkan sebuah teguran mengapa si mahasiswa datang terlambat. Jadi, jawabannya bukan
Saya dari rumah, Bu. Tetapi, maaf, Bu, saya tadi bangun kesiangan.